Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang teman-teman semuanya. Kembali di Jakos PS dan salam rental. Kalau kemarin topik kita agak berat, agak memeras otak, pikiran dan psikologis ya buat yang nonton dan yang berpendapat. Ya, sekarang kita topiknya yang ringan-ringan saja berdasarkan komentar teman-teman. Ada pertanyaan bagaimana tips supaya rental di kampung bisa rame. Nah, ini ya. Coba aku sedikit bahas saja. Kebetulan di Jakos ini juga rental di, ya boleh dibilang perkampungan ya. Seperti ini. Yang pasti kalau kalian di perkampungan, pastikan bahwa tempat kalian itu tidak membuat tetangga jadi bising ya. Nah, seperti itu. Contoh nih, ini langsung konkret saja. Contoh di Jakos PS ini ya, di depan ini adalah gudang las. Ya, gudang las ini kalau siang sudah biasa tempat berisik, jadi tidak ada rumah tetangga pas di depan. Otomatis kalau suara dari anak rental dari depan sini, ketika rame banget maka dia akan keluar ke arah gudang situ. Nah, itu orangnya lagi kerja itu, lagi motong-motong besi ya. Nah, otomatis bisa jadi apa namanya? Biasa di sini untuk tempat bising, tempat orang kerja. Nah, di depan ini juga ada gudang ya. Itu juga ada kayak ternak ayam apa petelur itu di situ ya. Nah, baru rumah tetangga ada di sebelah situ. Nah, ini gudang untuk nyimpan barang fitness atau apa, ini punya tetangga. Kemarin beli alat fitness, nah itu ada di dalam ya. Ya, jadi agak jauh. Kemudian di belakang sudah tutup tembok, nggak ada ruang. Dan di sebelah ini gudang untuk toko bangunan ya. Nah, ini toko bangunan, jadi ya wes agak aman lah ya. Oke, kita lanjutkan video kita ya. Siang hari ini tadi sempat terpotong Jakos bikin kontennya karena ada suara dari masjid ya. Biasanya kena copyright teman-teman, begitu ya. Oke, jadi supaya rental PS kalau buka di kampung supaya rame, ya yang terpenting kamu itu adalah penduduk asli dari kampung situ. Itu akan lebih aman kamu bisa buka rental PS ya. Tapi kalau kamu pendatang di situ, tentu tantangannya akan sedikit lebih berat karena kamu berhadapan dengan tetangga-tetangga, dengan aparatur kampung kamu ya, yang tentunya kadang-kadang bisa mengizinkan atau malah menjadi semacam prahara. Wah, kayak rumah tangga aja prahara. Semacam apa namanya? Ketidaksetujuan yang membuat jadi gaduh atau menjadi rame, dan bisa kemungkinan rental kamu di demo ataupun di samperin sama tetangga karena bising rame. Nah, tantangannya seperti itu kalau rental PS di dalam kampung, apalagi berdekatan dengan tetangga dan kita bukan warga asli, maka tentu lebih membuat kita agak berat untuk membuka rental di kampung ya. Tapi kalau misalnya kamu penduduk asli ataupun kamu pendatang dan kamu sudah apa namanya, sudah boleh ya minta izin ke RT RW dan lain sebagainya, ke tetangga, boleh buka rental. Bagaimana tipsnya supaya rame? Nah, salah satunya adalah pertama akses jalan deh ya. Akses jalan ke kampung kamu kayak Jakos gini kan, nanti tak kasih preview ya, masuk dari jalan masuk ke sini itu memang masuk kampung teman-teman ya. Ya, salah satunya akses jalan itu harus ada ya, minimal untuk sepeda, untuk mobil itu akses jalannya harus ada ya. Meskipun ada juga teman-teman cerita rental PS-nya akses jalannya tidak begitu bagus, sempit ya, cuma satu motor tapi rame ya, itu namanya sudah rezeki, sudah cocok main di situ ya. Ya, pokoknya ada akses jalan masuk deh, entah itu motor atau mobil apa gitu ya. Lalu yang kedua adalah aman ya, aman dengan tetangga sekitar pastikan aman ya. Kalau kamu terlalu dempet rumahmu, gaduh pasti rame, udah tak jamin rame ya. Apalagi rumah tetanggamu mungkin di depan sini, pas adep-adepan di sebelah, waduh, nah yang namanya rental itu pasti teriak-teriak, kadang misuh-misuh gitu ya. Tak mudah menenangkan mereka itu, tak mudah gitu loh. Jadi wis teriak-teriak ya, misuh-misuh ya, seperti itu. Kalau anak-anak rental kadang-kadang seperti itu ya. Yang pasti aman dengan tetangga. Kalau misalnya nggak aman, terlalu dekat, susah kamu buka rental, susah ya. Taruhlah kamu posisi sudah aman dengan tetangga, sudah oke, semuanya sudah bisa buka, yaitu salah satunya akses jalan ada. Kemudian kalau bisa parkirnya ada ya, parkir motornya ada, itu kalau di kampung ya, parkir motornya ada. Apalagi kalau di kampung, dulu di kampungku sana, di atas sana teman-teman, buka rental di kampung daerah Taman Safari sana, itu ruame luar biasa. Dari berbagai kecamatan itu datang ke sana, bagaikan mereka datang ke lokasi wisata mungkin ya.
Kayak taman safari kan di atas ya, tapi banyak kan orang berkunjung ke taman safari. Nah, kenapa nggak taman safari itu di kota saja? Kok di gunung? Tapi banyak dari kota-kota, dari luar pulau, semuanya ke taman safari. Sama dengan rentalku di masa lalu juga seperti itu. Semuanya datang ke sana. Aku tanya, kenapa sih kalian suka datang ke rental di kampung, di desa gitu ya? Enak cak, di sini sejuk, usahanya udaranya sejuk, seger. Ya, kita seneng di sini. Jadi teman-teman ternyata seneng udara seger. Main rental ke sana sekalian main aja, ngapain yang deket, sekalian cari yang jauh. Itu alasan mereka dulu sebelum zaman Android ya, WiFi seperti sekarang ini. Oke. Akses jalan harus ada, kemudian tempat parkir teman-teman kalau ada. Kalau ada sih parkir ya paling enggak buat mungkin 30 motor atau apa ya, paling enggak ada tempat parkirnya, itu saja. Terus jangan lupa dikasih banner ini juga penting ya. Ya, banner di tempat kamu, pokoknya ada penanda, oh ini rental PS. Begitu, biar ndak yang datang itu ndak bingung di mana tempatnya. Soalnya yang baru datang yang belum tahu pasti mencari banner. Oh, ini rentalan ya. Rental PS3, PS4. Nah, ada tulisannya begitu. Itu pasti mereka akan mencari banner di mana ya, rental di mana ya. Nah, itu ya. Oke, parkirannya harus ada. Ini kalau di kampung ya seperti ini juga Cak Kos di kampung lah. Di vlog kemarin kan udah tak syuting di dalam itu, kampungnya padat sekali ya, padat banget. Begitu ya. Oke, terus apa lagi selain parkir ya, tempatnya ini Cak Kos juga sederhana, nggak mewah ya. Iya, ini sederhana saja. Aku nggak kamerain di dalam karena ada teman-teman ini yang baru pulang kerja. Ini ada yang mengajar, ada yang dari titik-titik, aku nggak mau sebutin instansi, pokoknya ini dari berbagai orang kerja lagi istirahat siang hari ini ya. Ya, jadi kita tidak syuting yang di dalam ya. Ya, mereka pasti butuh privasi, nggak mau di syuting ya. Tempat parkir ya. Terus yang penting sudah ada unitnya ya. Ada unitnya, TV, PS itu sudah pasti, gamenya sudah update ya, sudah pasti seperti itu. Sticknya juga kondisikan yang bagus-bagus, yang enak, nggak error. Kalau error diganti yang layak ya, kamu rajin ngecek stick ya, belajar nyervis stick dan lain sebagainya. Terus pastikan mereka nyaman di sini ya, nyaman lah. Menu minuman buahnya, menu mie, kopi, semuanya kamu sediakan ya, sediakan bagaikan warung dah. Di konsep kayak warung aja ya, di konsep seperti warung. Kemudian kalau untuk zaman sekarang ini WiFi itu penting banget ya. Ya, ini kalau susah, kenapa Cak Kos pindah ke sini? Salah satu alasannya adalah karena WiFi teman-teman. Di kampungku dulu sempat kesulitan WiFi. Jadi teman-teman yang main PS waktu itu sudah mulai merangsek zaman Android ya, itu mereka kesulitan sinyal, itu sinyalnya nggak ada Cak, sinyal nggak ada. Aku tuh merasa tertekan gitu. Akhirnya aku memikirkan untuk pindah ke sini, dimana di sini jaringan WiFi ini lebih enak dan lebih mudah. Hari ini daftar, hari ini langsung dipasang, hari ini teman-teman bisa menikmati akses WiFi. Nah, teman-teman yang main PS itu terbantu ya, jadi HP-nya tuh nyambung ke internet semua. WiFi tak gratiskan di sini. Nah, itu salah satu supaya rental kita rame. Kalau untuk sekarang tentu teori ngerental dari dulu sampai sekarang tentunya berbeda. Kalau dulu cuma disediakan TV, PS itu meskipun di kampung Cak Kos yang dulu tuh ya rame aja, udah rame banget ya, karena mereka nggak peduli, yang penting main PS. Tapi kalau sekarang nggak bisa, mereka nggak hanya main PS tapi juga butuh internet atau HP ya untuk akses apa segala macam, dan butuh WiFi. Meskipun mereka punya paket data masih pakai WiFi juga. Nah, itu pasti lebih seneng toh. Coba kamu kemana gitu ada WiFi gratis ya, meskipun di rumahmu juga ada WiFi gratis, meskipun kamu punya paket data, tapi kalau ada WiFi nggak tahu, enak aja gitu loh. Begitu ya. Nah, itu salah satunya ngerental di kampung penting banget buat kamu ya. Ya, itu salah satu mungkin poin-poin yang mungkin bisa dilakukan ya. Nah, terus tempat ini juga tadi sudah kita bicarakan. Nah, kalau ini lagi istirahat ini biasanya bising banget teman-teman. Nah, ini gudang untuk pengelasan, itu ada garapan bikin jendela ya, pagar dan lain sebagainya. Ini kalau pagi sampai jam 11 sebelum zuhur itu berisik sekali. Apalagi habis ini jam 1 orangnya balik buka lagi nih ngerjain. Wah, berisik minta ampun. Jadi di sini sudah area sudah biasa berisik ya. Sudah biasa berisik. Jadi kalau untuk rentalan ya wis cocok banget ya. Alhamdulillah cocok di sini Cak Kos. Misalnya Cak Kos buka di dalam sana, masuk ke belum tentu boleh teman-teman sama warga. Loh iya.
Misalnya aku buka rental masuk ke sana ya, dempet-dempet sama rumah tetangga yang di sebelah sana, belum tentu dibolehin, pasti diprotes. Di sini bikin rental nggak bisa tidur, rame aja. Nah itu ya. Nah ini ya rezeki-rezekian re ya. Lokasi ini ya rezeki-rezekian. Alhamdulillah Cak Kus ini rezeki. Di sebelah itu gudang apa namanya, bangunan ya, alhamdulillah. Di belakang sudah ketutup tembok, artinya nggak berisik-berisik amat lah untuk rental kita ya. Jadi ya wis lumayan, wis terbantu lah Cak Kus, nggak sampai membuat gaduh kanan kiri, udah itu aja ya. Ya jadi kita lihat potensi untuk tempat kamu ya. Jadi di kampung potensinya ini akan aman atau malah bikin gaduh ya. Ya itu rentalnya bikin malah aman atau malah membuat tetangga jadi rame. Nah, kalau berpotensi rame dengan tetangga ya sudah, sebaiknya nggak usah, itu aja ya. Kalau kamu di kampung bikin rental dan apa, berpotensi ya bikin gaduh, bikin nggak tenang tetangga karena deket, ya sudah nggak bisa. Tapi kalau mau kamu di kampung, rumahnya agak jauh, tetanggamu jauh di sana, pekarangan jauh, pekarangan di sana, wah itu ya cocok banget, mantap. Sambil santai-santai, wah cocok sekali ya. Nah seperti itu ya. Ya ini ada yang bayar, mohon maaf, tak tinggal bikin konten teman-teman ya. Oke, aman, sandalnya aman, silahkan dicari sandalnya. Oke, ada yang pulang, Cak Kus masih merekam-rekam, bikin konten untuk menanggapi teman-teman yang tanya bagaimana rental PS di kampung supaya rame ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada rental di kampung ya, ada rental di kota. Tentunya kita sesama orang-orang yang kalian panggil suhu ya, orang kalian mintanya pendapat, tentu cara pemikirannya berbeda-beda ya toh. Ya kalau yang hidup di kota bagaimana mereka punya tips rental supaya rame, ya tentu dengan style kota gitu loh. Beda kalau yang kita di kampung, ya tentu bisa lebih paham dengan situasi apa yang ada di kampung begitu ya. Kalau di kota ya aman-aman saja gitu loh, asalkan misalnya di dekat jalan raya, di ruko, ya pasti aman-aman saja karena memang tempat untuk orang buka usaha gitu ya. Nah beda kalau di kampung, tentu bagaimana terus supaya rame ya. Kalau di kampung gini apakah perlu iklan yang aneh-aneh? Ya enggak juga. Ini kalau di kampung ya dari mulut ke mulut, di grup FB, nggak usah pasang-pasang iklan juga nggak masalah. Begitu, harus pasang iklan nggak usah juga gitu ya. Yang penting ada banner, terus dari mulut ke mulut, dari grup Facebook, dari teman ke teman, udah gitu aja nyebar sendiri. Palingnya datang juga sekitar sini, apalagi rental harian begini ya. Jadi nggak perlu promo-promo yang sebegitunya. Kita rental biasa kok, cowok-cowok aja yang main, nggak ada cewek ya. Jadi nggak perlu promo atau reservasi atau apalah ya. Karena target kita emang cowok-cowok ya. Tapi kalau rental kalian mungkin yang premium atau yang privacy, yang VIP ya, ya mungkin perlulah kalian untuk promosi atau iklan ya. Ya jadi yang datang nggak cuma cowok ya, mungkin cowok cewek supaya apa ya, ya mereka bisa menikmati VIP yang kamu sediakan ya, nggak apa-apa juga ya. Begitu, aku tidak mau bahas itu ya. Oke, wes itu saja teman-teman konten kita siang hari ini. Pembahasannya sedikit ringan-ringan saja, nggak seperti kemarin yang akhirnya bisa menimbulkan perdebatan. Tapi Cak Kus di akhir kalimat bilang bahwa aku tuh nggak mau ada perdebatan, silahkan kalian lontarkan pemikiran kalian masing-masing ya. Jadi kalau kalian berpikir begini ya silahkan, semuanya kita hormati ya. Nanti kalau bikin usaha makanan, nanti kalau nggak laku gimana ya, seperti itu ya. Ya monggo silahkan berpikir sendiri-sendiri ya. Ya semampu kita ya. Jadi kemarin itu aku tidak mengarahkan kalian untuk ke kuliner, itu enggak, itu peribahasa saja atau contoh saja. Kalian kan aku bilang kan bisa kerja ke pabrik atau kerja ikut orang atau whatever lah, kerja apapun ya. Ya untuk menghasilkan uang gitu loh. Enggak harus buka kuliner, enggak. Itu sebagai contoh saja bahwa untuk mengawali karir rental, kalian bisa kerja dulu, apapun itu, entah itu kuliner, entah itu ikut orang, entah ke pabrik, entah kemana gitu loh. Maksudku kemarin gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk kamu misalkan ngutang atau apa gitu, jangan. Tapi berdikari sendiri, menunggu kesabaran, harus sabar, menunggu kamu punya duit dulu, baru
kamu coba buka rental sesuai cita-cita kamu. Nah, seperti itu loh maksudku kemarin ya. Jangan maksain diri gitu loh. Nanti kamu malah susah sendiri, belum nyicilnya, belum ininya, pusing kamu. Kecuali kamu anak konglo. Nah, kalau anak konglo ya fine-fine aja, nggak ada masalah gitu loh. Dan memang kalau anak konglo, kemungkinan keturunannya juga pada konglo semua. Ya seperti itu. Tentu bapak nggak pingin anaknya jadi sengsara. Ya itu sudah biasa, udah keluarga siapa konglo ya. Lalu anaknya megang jabatan ini, lalu punya usaha begini atau dibuat usaha. Ya seperti itu. Kemungkinan anak konglo untuk bisa menjadi konglo lebih bisa. Ya karena memang garis keturunan sudah konglo, nanti anaknya jadi konglo juga, cucunya jadi konglo juga, ya seperti itu. Emang garis keturunannya seperti itu, begitu ya. Kita nggak usah iri, ya mereka emang ya wis sudah takdirnya menjadi konglo, kemudian anaknya jadi konglo, lebih enak untuk mengakses atau bikin usaha karena memang sudah ada modalnya, udah gede, udah berlimpah-limpah ya seperti itu. Atau punya toko atau punya usaha kayak gini, galangan atau toko bangunan ya, lebih enak. Enaknya apa juga, bisa menyekolahkan anaknya di kedokteran. Nah ini anaknya udah jadi dokter ini, yang punya galangan ini, toko bangunan ini sudah ada jadi dokter, jadi bisa sekolah di Bonafit ya, rezekinya gitu loh ya seperti itu. Jadi nggak harus meneruskan keluarga bapaknya usaha galangan, enggak, dia jadi dokter. Nah seperti kalian juga seperti itu, tak harus jadi pengusaha rental PS gitu loh, tapi bisa jadi yang lain, gitu loh, lalu buka usaha rental PS ya nggak masalah. Seperti itu kemarin ya. Mohon maaf kontennya agak menimbulkan mungkin perdebatan, tapi sekali lagi Cak Kus tidak ingin membahas ya, tidak ingin berdebat. Jadi silahkan sesuai pikiran kalian masing-masing, seperti itu ya. Mana yang kiranya kalian itu mampu untuk memikirkan, kiranya aku nggak cocok Cak di kuliner, ya udah yang lain apa gitu. Aku nggak cocok Cak di ini, ya udah yang apa gitu loh ya. Begitu ya, kita demokratis saja. Kita tidak debat, silahkan mengeluarkan pikiran kalian. Kalau aku tuh begini, kalau aku nggak setuju begini, monggo kita berbagi, nggak otot-ototan saling benar, enggak begitu loh ya. Ya yang penting ada orang yang bisa kreatif, ada orang yang nggak bisa gitu loh. Yang kreatif itu apa ya, menjadi entrepreneur kayak kita ini, membuat usaha ya rentalan atau apa ya. Yang nggak bisa ya mereka selalu mencari pekerjaan, menjadi apa, dia ngejar ke sana, biasanya seperti itu ya. Ya nggak masalah, sudah ada tempatnya masing-masing ya. Oke, itu saja. Ini topiknya melebar kemana-mana, jadi panjang kemana-mana ya. Kita bikin video-video terus ya, ya biar tidak kalah dengan tayangan ijazah palsu ya. Ini jangan-jangan kalian pada nonton ijazah palsu, terus berita yang muncul ijazah palsu terus, belum ketemu juntrungannya. Ini nggak tahu sampai kapan serial ijazah palsu ini selesai ya, nggak tahu ya. Ijazah palsu ini serinya sampai kapan, ini bisa panjang bisa pendek, belum selesai ya. Udah nggak usah mikirin ijazah palsu wis ya, kita mikirin kerjaan kita aja. Terutama buat yang masih nganggur, belum ada pekerjaan, semoga dapat kerja. Yang sekolah lancar, orang tuanya lancar, semuanya lancar ya. Mari kita menemukan kerjaan kita masing-masing. Sekali lagi, jodohnya pekerjaan kita adalah bagaimana kekuatan kita menerima terhadap pekerjaan kita ya. Bagaimana kekuatan kita menerima resiko terhadap pekerjaan kita. Kita ngerental PS resikonya apa? Resikonya ya rusak, resikonya yang macam-macam, tapi kita kuat, jadi kita akan tetap rental terus. Kalau kuliner juga seperti itu, resikonya apa ya, nggak laku, mungkin resikonya makanannya basi dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu memang kuat di situ, kamu mempertahankan dan kamu yakin itu bakalan jalan, ya kamu lakukan. Kok cepet basi ya, bagaimana, oh lupa diangetin dan lain sebagainya ya. Belajar terus, dan jangan pesimis dulu. Haji Her dari Madura dulu, dia pernah jualan ballpoint dan dia bangga karena apa? Dia jadi juragannya sendiri gitu loh. Dia kerja ikut orang, sehari dibayar 50.000, dia tetap merasa nggak seneng karena merasa ikut orang. Nah itu prinsip orang yang menjadi pengusaha seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti Haji Her yang dari Madura itu ya teman-teman ya. Ya sekarang nggak apa-apa kamu kerja ikut jagain rental, siapa tahu ke depan kamu jadi juragan rental ya, begitu ya. Ya nikmati aja dulu, maksudku seperti itu loh. Kita nggak punya dana, kita nggak punya apa, wes nol. Kita punya tenaga, ya udah ngelamar aja jadi pegawai rental, jadi operator, bikin minum dan lain sebagainya, update software itu gimana, ngisi game itu gimana, service stick itu gimana, dan lain sebagainya. Kamu kerja di situ, kamu lumayan paham. Nah lalu yang berikutnya adalah
kamu ke depan kalau sudah modal kamu beli unit, kamu mulai buka di mana, dan akhirnya kamu punya rental sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah ada yang bayar lagi ya. Ya udah teman-teman, tak akhiri dulu video konten kita di siang hari ini, tips bagaimana rental rame di kampung dan seluk-beluknya dan lain sebagainya. Tadi sudah lumayan cukup panjang melebar kemana-mana bahasan kita kali ini. Tak cukupkan sampai sekian. Terima kasih sudah nonton Cak Kos PS. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sekali lagi mohon maaf. Iya, begitu, kita sharing-sharing saja, tidak untuk berdebat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.